Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar para pecinta sinetron Ketika Cinta Memanggilmu? Jumpa lagi bersama dengan Mimin ya. Seperti biasa, Mimin akan membagikan informasi-informasi terbaru mengenai alur dari cerita sinetron Ketika Cinta Memanggilmu, yang tentunya semakin hari akan semakin seru, semakin greget, dan membuat kita semua penasaran. Di video kali ini, Mimin akan memprediksi kemungkinan besar yang akan terjadi di sinetron Ketika Cinta Memanggilmu untuk episode yang akan datang. Dimana di episode yang akan datang, di momen-momen genting persidangan Galang, Aksa, dan juga Amira tiba-tiba datang dengan tepat waktu ya kawan-kawan. Nah, kira-kira apakah dengan kedatangan Aksa dan juga Amira itu akan memperberat masa hukuman Galang? Tonton video ini sampai dengan selesai ya. Ya, seperti yang telah kita ketahui bahwa jadwal sidang untuk masa hukuman Galang akan dilakukan besok pagi ya kawan-kawan, dimana saat itu setelah Galang mendengar jadwal persidangan itu, Galang benar-benar stres karena Galang belum menemukan pengacara yang bagus untuk membela dirinya. Galang pun berusaha untuk meyakinkan Amira. Galang meminta maaf kepada Amira dan memohon kepada Amira untuk membebaskan dirinya. Dengan imbalan, Galang akan memberitahukan kepada Aksa dan juga Amira semua tentang informasi dari anak-anak kandung mereka ya kawan-kawan. Namun sepertinya kesepakatan itu tidak berjalan dengan lancar karena Aksa dan juga Amira justru malah semakin yakin ingin memenjarakan Galang dan memberikan hukuman seberat-beratnya terhadap Galang. Ya, namun karena hal itu, Galang justru malah memerintahkan anak buahnya untuk mencelakai Aksa dan juga Amira di hari persidangan itu. Karena jika Aksa dan juga Amira tidak datang, maka persidangan mungkin akan jauh lebih ringan. Karena tidak adanya kesaksian dari Aksa dan juga Amira, itu akan membuat Galang lebih mudah memenangkan kasus ini ya kawan-kawan. Oleh karena hal itu, Galang menyuruh anak buahnya untuk mencelakai Aksa dan juga Amira dengan cara menebar paku di jalan yang akan dilalui oleh Aksa dan juga Amira. Hal itu membuat mobil mereka pun menjadi oleng dan bahkan sampai terjatuh ke dalam jurang ya kawan-kawan. Dimana saat itu Aksa dan juga Amira terlihat pingsan karena mengalami benturan yang cukup keras pada bagian depan mobilnya. Sementara itu di sisi lain, Zora dan juga Kusno berusaha untuk menyabotase pengacara agar pengacara Aksa dan juga Amira tidak sampai ke pengadilan ya kawan-kawan untuk menangani kasus Galang. Mereka bahkan sampai masuk ke dalam mobil pengacara tersebut di saat pengacara sedang lengah. Tentunya karena mereka ingin menyekap pengacara itu agar pengacara itu tidak pernah sampai ke dalam ruang persidangan. Ya, Kusno dan juga Zora tidak bisa untuk menyewa pengacara yang mahal dan bagus. Oleh karena hal itu, mereka hanya bisa melakukan cara kotor ini. Mereka harus memastikan bahwa pengacara Aksa dan juga Amira itu tidak pernah sampai di ruang persidangan. Nah, sebelum lanjut di video kali ini, Mimin sarankan agar teman-teman menekan tombol subscribe dan juga nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman semua tidak ketinggalan informasi-informasi terbaru dari alur cerita sinetron Ketika Cinta Memanggilmu. Setiap hari, Mimin akan membagikan informasi-informasi penting dan juga terbaru dari sinetron Ketika Cinta Memanggilmu. Dan Mimin juga menyarankan agar teman-teman menonton video ini sampai dengan selesai agar tidak terjadi kesalahpahaman di antara kita. Ya, namun sayangnya rencana Kusno dan juga Zora itu gagal karena saat itu ternyata
Damar berhasil untuk menggagalkan semua itu. Damar dan juga pengacara itu akhirnya masuk ke ruang persidangan untuk melanjutkan proses persidangan itu ya kawan-kawan, untuk menangani permasalahan yang dihadapi oleh Galang. Namun di situasi tertentu pihak pengadilan meminta bukti yang kuat atau kesaksian yang jelas dari Aksa dan juga Amira ya kawan-kawan, karena bukti-bukti yang diberikan oleh tim Aksa itu sebenarnya sudah sangat kuat, namun mereka hanya tinggal menunggu kesaksian dari Aksa dan juga Amira untuk memperberat masa hukuman Galang. Galang pun merasa sangat yakin bahwa Aksa dan juga Amira tidak akan pernah sampai di sana karena Galang sudah memastikan mobil mereka masuk ke dalam jurang ya kawan-kawan. Namun ternyata semua keyakinan Galang itu tiba-tiba hancur. Ya, Aksa dan juga Amira tiba-tiba datang di persidangan tersebut, di mana Aksa dan juga Amira terlihat begitu berantakan karena memang dirinya baru saja mengalami kecelakaan. Aksa dan juga Amira datang untuk memberikan kesaksian, bahkan menambahkan laporan jika dirinya mengalami kecelakaan karena ulah dari anak buah Galang. Hal itu menambah kesaksian yang memberatkan untuk Galang. Sementara pihak Galang tidak bisa menyanggah semua itu ya kawan-kawan, karena Galang tidak memiliki pengacara untuk membela dirinya. Akhirnya pihak pengadilan pun menjatuhkan hukuman yang berat untuk Galang. Bahkan Galang akan dihukum seumur hidup. Ya, jika hal ini sampai benar-benar terjadi, ini akan menjadi sebuah cerita yang sangat seru ya kawan-kawan, karena selama seumur hidup Galang akan dipenjara. Itu membutuhkan waktu yang cukup lama. Misalnya saat ini umur Galang 25 tahun, berarti Galang akan dipenjara selama 25 tahun ke depan. Dan tentunya hidup Aksa dan juga Amira bisa sedikit lebih tenang ya kawan-kawan, meskipun mereka juga harus tetap waspada karena anak buah Galang akan selalu berkeliaran di luaran sana. Namun ketika saat ini Galang sudah tidak memiliki sumber dana lagi, apalagi Hilda sudah jatuh miskin dan sudah ketahuan bahwa Hilda bukan anak Lian Bagaskara. Jadi sumber pendanaan Galang benar-benar semakin tersendat ya kawan-kawan, dan itu akan membuat Galang benar-benar mendekam di penjara dalam waktu yang sangat lama. Nah, itu adalah prediksi dari Mimin. Lalu bagaimana dengan prediksi dari teman-teman semua? Tuliskan pendapat teman-teman semua di dalam kolom komentar ya. Nah, Mimin rasa cukup sampai di sini. Mimin membagikan informasi terbaru mengenai dari alur cerita sinetron Ketika Cinta Memanggilmu. Terima kasih juga untuk teman-teman semua yang telah menonton video ini sampai dengan selesai ya. Ambil sisi positifnya dan juga tinggalkan sisi negatifnya, karena cerita ini hanyalah fiktif belaka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.